Well, my students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson today in English lesson. How are you today? I hope all of you are feeling good. How is your daily activity last week? So, easy right? Jadi bagaimana nih ulangan hariannya minggu lalu? Gampang-gampang kan, mudah-mudah banget. Iya soalnya itu mengenai 4 ungkapan yang udah kita pelajari di chapter 1. Today, we are going to chapter 2 is we can do it and we will do it. Students, in chapter 1, we can do it and we will do it. Jadi di bab kedua ini, judul besarnya adalah we can do it and we will do it. Artinya apa, Us? We can do it itu memiliki arti saya dapat atau bisa. Dan we will do it artinya saya akan melakukan itu. We can do it, saya dapat atau bisa melakukan itu. We will do it, saya akan melakukan itu. In last week, you have learned about 4 expression. There are the expression of asking for and showing attention, and then the expression of checking for understanding, and the expression of compliment. So today we have learned about the expression of ability and willingness. Anak-anak semuanya di minggu lalu sudah belajar mengenai 4 ungkapan. Hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan ability and willingness. Ability and willingness itu ada artinya kemampuan dan kemauan. Jadi ability itu adalah kemampuan, sedangkan willingness itu adalah kemauan. Beda ya. Beda, dapat atau mau itu beda. Mampu atau mau itu adalah ungkapan yang berbeda. The first, we have learned about ability of doing something, or in English is can. Jadi kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam bahasa Inggrisnya yaitu can. I can. Ada 3 ekspresi. Yang pertama ada positif, yang kedua interrogatif, dan yang ketiga negatif. Untuk yang positif, expressing ability of doing something. Jadi kamu nulisnya expressing ability of doing something. Ada beberapa. The first, well, I will read this and then you have to follow me. Saya akan membacakan ungkapannya, amasolnya anak-anak Us untuk mengulangi apa yang akan Us bacakan. I can. I could. I can do it. I am able to. I was able to. Nah, kelima ekspresi ini, kelima ungkapan ini artinya sama nak, yaitu saya dapat atau saya bisa. Titik-titiknya diisi oleh verb. Verb itu apa? Kata kerja. Contohnya, I can swim. I could sing. Jadi yang titik-titik ini semuanya diisi verb. Untuk yang kedua, interrogative sentence, kalimat pertanyaan, anak-anak menulisnya asking someone's ability of doing something. Asking someone's ability of doing something. Jadi menanyakan seseorang untuk kamu bisa nggak sih melakukan ini, atau minta tolong gitu. Dalam jamaah ya, amal sholih ya nak. Nah, asking someone ini bisa memakai can, could, would, can you help me, could you help me, and would you help me. Yang artinya, maukah kamu menolong saya, dapatkah kamu menolong saya. Ada beberapa ungkapan untuk menanyakan seseorang, atau kita mau minta tolong nih.
Sama seperti tadi, Us akan membacakan dan anak-anak Us sama Solihnya mengikutin. Can you, are you able to, could you do, would you do? Nah, sama seperti yang pertama, tanda titik-titiknya ini bisa diisi dengan verb ya nak, dengan kata kerja. Untuk ekspresi yang ketiga yaitu negative sentence atau kalimat menyatakan ketidakmampuan. Inability ini artinya ketidakmampuan. Inability of doing something. Jadi ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa ekspresi juga. I will read this and you have to follow me. Well, I start. I don't know how to. I am not good at. I don't have ability. I'm not competent in. Yang pertama artinya saya tidak tahu bagaimana untuk bla bla bla. Yang kedua, saya tidak baik dalam bla bla bla. Yang ketiga, saya tidak mempunyai kemampuan. Yang keempat, saya tidak berkompeten. Sama nak. Yang 3 dan 4 ini sama. Intinya, keempat ekspresi ini menyatakan ketidakmampuan seseorang. Mungkin kalau dalam kita, maaf ya, saya nggak bisa. After we learn about the expression of ability, setelah kita mempelajari ungkapan untuk kemampuan, menyatakan kemampuan. Nah, the second is the expression of willingness. Jadi ungkapan untuk menyatakan kemauan. Ada banyak ungkapan untuk menanyakan sesuatu di masa depan, tapi umumnya menggunakan going to and will. Jadi going to and will ini in English is to express a will to do something in the future, yang artinya ungkapan sebuah kemauan untuk melakukan sesuatu. As we know that to be is are, and is. Seperti yang kita ketahui bahwasanya to be itu adalah is, are, dan am. Kalau am itu untuk I, saya, is itu untuk she or he, and then are untuk you, they, it, right? Nah, di sini rumusnya to be disambung dengan going to. To be plus going to digunakan untuk ungkapan the first, an action in the near future that has already been planned or prepared. Jadi, yang pertama digunakan to be plus going to ini kegunaannya ada 3 situasi. The first is an action in the near future that has already been planned or prepared. Jadi sebuah aksi atau aktivitas dalam waktu dekat yang sudah direncanakan atau dipersiapkan. Kita mau apa nih keesokan harinya? Contohnya, he is going to play table tennis this afternoon. Is ini adalah to be ya nak. To be plus going. Nah, dia itu mau memainkan tenis meja siang ini. Ini kan sudah direncanakan ya, dalam waktu dekat. Untuk situasi yang kedua, a conclusion regarding the immediate future or prediction with clear evidence. Yang artinya sebuah kesimpulan mengenai masa depan atau prediksi dengan bukti yang jelas. Kita lihat contohnya. It is going to rain because
The sky is absolutely dark. Ini akan hujan karena langit terlihat gelap. Karena di sini ada buktinya atau faktanya, di sini sky is absolutely dark. Makanya dia bisa menyimpulkan it is going to rain. Karena langitnya mendung, nah, akan turun hujan gitu. And the third is future intentions, yang artinya niat masa depan. Kita lihat contohnya. Nah, ini yang maksudnya untuk berniat di masa depan ini, nak. Next is will. It is used to express the first, make the predictions about the distant, uncertain future. Jadi, membuat prediksi tentang masa depan yang jauh dan tidak pasti. Contohnya, you will become a good doctor. The second is offer our help to someone or to make a promise. Menawarkan bantuan kepada seseorang atau membuat janji. Example, I will cook dinner for you. And the third, express a spontaneous decision atau ungkapan sebuah keputusan yang tiba-tiba. Contohnya, wait, I will help you. Well, students, enough for our lesson today. If I do a mistake, I do apologize. So, you have to do daily test again. Jadi, anak-anak semuanya Mas Oli untuk mengerjakan ulangan harian lagi ya di minggu ini. Kalau minggu lalu udah mengerjakan ulangan harian, minggu ini juga mengerjakan ulangan harian mengenai ungkapan-ungkapan yang telah kita pelajari hari ini. Akhirat is a key to grab the world. Akhirat adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.